pengantar ilmu hukum. Makna pengantar ilmu hukum. Pertama-tama, dalam menjelaskan makna pengantar ilmu hukum, penulis mengusahakan untuk menjelaskan istilah pengantar ilmu hukum itu sendiri dan pentingnya pengantar ilmu hukum. Istilah pengantar ilmu hukum pertama kali digunakan di Indonesia yaitu ketika perguruan tinggi didirikan di Yogyakarta. Halo, selamat siang. Halo Bu, sudah 2 batang? Boleh, apalagi? Itu aja. Oh, nggak jelas. Iya kan? Ada uang pas? Nggak ada. Oke. Berarti 3. 2 aja. Nggak ada. Nggak ada kembalian. Atau nanti aja kembaliannya, boleh? 4.000 ya kembaliannya. Kalau 3 berarti 9.000. Superman 1.000-nya. Iya. Nanti ya tunggu kembalian. Nah, ayo deh. 2 aja jadi. Nanti aja dikembalikan 1.000-nya kalau memang mau. Enggak, kembaliin 4.000 aja. Oh, boleh. Ya. Oke, thank you Bu ya. Iya, oke. Ingat ya. Iya, Terima 4.000. kasih. Iya, Bu. Oke. Guys, hari ini saya ini kan salah satu mahasiswa baru nih di Universitas Terbuka Prodi Hukum. Dan kami bentar lagi mau ujian, guys. Jadi saya harus baca ini. Ilmu Hukum atau PTHI. Guys, temanin gue dong. Biar saya semangat ya membaca dan saya paham, karena memang umur saya udah 49 tahun guys, tapi saya mau belajar dan terdaftar sekarang jadi mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Hukum. Ya. Selanjutnya, istilah pengantar ilmu hukum digunakan oleh perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Universitas Indonesia mulai menggunakan istilah pengantar ilmu hukum pada tahun 1950. Lalu Universitas Padjadjaran mulai menggunakan istilah pengantar ilmu hukum pada tahun 1957. Mata kuliah pengantar ilmu hukum atau PIH merupakan mata kuliah pengantar. Artinya mata kuliah ini bermaksud memberikan pengertian umum asas pokok dan kerangka dasar dari ilmu hukum. PIH adalah sebagai dasar dari pengetahuan hukum yang mengandung pengertian-pengertian dasar yang menjadi akar dari ilmu hukum. PIH berasal dari kata in leading yang artinya memperkenalkan. PIH memperkenalkan mengenai bahasa hukum dan pengantar hukum. PIH merupakan landasan utama, dasar utama mengenal ilmu hukum. Salah satu bunyi keterangan dalam Universitas Reglement Hindia Belanda yang diberlakukan oleh Ritz Hogeschool di Batavia menetapkan bahwa kalimat di atas diterjemahkan secara bebas ke dalam bahasa Indonesia menjadi PIH mencakup uraian mengenai sejarah terbentuknya lembaga hukum dewasa ini maupun pengantar filsafatnya dalam arti kerohanian maupun kemasyarakatan. Sebagai mahasiswa hukum, penting bagi kita untuk mengetahui apa makna serta tujuan mempelajari pengantar ilmu hukum. Mempelajari pengantar ilmu hukum umumnya dilaksanakan di perguruan tinggi yang dimaksudkan sebagai upaya untuk membentuk kepribadian manusia yang mengacu pada nilai-nilai tertentu. Kepribadian diartikan sebagai pola pikir, bersikap, merasa, dan bertindak secara terpadu dalam diri individu. Pendidikan bukan sekedar menggumuli fenomena yang tampak dari luar saja, tetapi juga langsung memahami konsep dasarnya, kemudian menganalisisnya secara nalar. Halo, selamat siang. Apa lagi? Ini aja. Oke. 8 ditambah 5. 13.000, benar ya? Ada
kan dulu kalau kebanyakan nyontek gini dia jadi pakai kalkulator. 13.000, pelan-pelan saja, bayar lebih juga ikhlas saya. Terima kasih, uangnya pas, jangan lupa bahagia ya. Bang, cek ulang tutup kulkasnya udah rapat? Udah. Makasih ya. Oke. Tentu saja setelah belajar pengantar ilmu hukum, itu seorang tidak akan langsung dapat membuat surat gugatan, membuat berbagai macam perjanjian, memahami aspek-aspek hukum surat-surat berharga, hukum acara dan lain-lain. Tetapi setelah mempelajari pengantar ilmu hukum, itu seseorang menjadi tahu tentang apa sesungguhnya hukum, apa tujuannya, apa yang dilakukannya, bagaimana sistematikanya, dari pengertian hukum itu, kedudukan hukum dalam masyarakat dan sebagainya. Maka maksud dari mata kuliah ini sudah cukup tercapai. Pengantar ilmu hukum menurut Ahmad Sanusi hanya berfungsi sebagai basic lirfek atau mata kuliah dasar sebagai pendukung pada mata kuliah lainnya. Pengantar ilmu hukum bukan merupakan suatu mata kuliah latihan berpraktek, sehingga jarang sekali diperlukan di dalam praktek, dalam jabatan-jabatan negeri maupun swasta. Namun sebagai mata kuliah, pengantar ilmu hukum harus dikuasai bagi seseorang yang ingin mengetahui cara-cara beracara di pengadilan, memahami hukum tanah, hukum udara, hukum laut, dan lain-lain secara spesifik. Selain itu, pengantar ilmu hukum memperkenalkan konsep-konsep, generalisasi-generalisasi, dan teori-teori hukum secara umum yang diperlukan untuk aplikasinya. Pengantar ilmu hukum juga memberi pandangan umum mengenai seluruh ilmu pengetahuan hukum, kedudukan ilmu hukum di samping ilmu-ilmu lainnya, serta memberikan pengertian tentang dasar, asas, dan penggolongan cabang ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum sebagai cabang dari ilmu pengetahuan harus memperhatikan prasyarat pokok. Halo, 3.000 sayang. Jadi kembaliannya tadi kan 1.000. Ada jajan 1.000? Ah, bukan loh, kembaliannya 4.000. Iya. Kan Bukan dia 1.000. Ambil rokok 1, terus kembali 1.000. Oh, jadi mau Ada lagi. jajan yang 1.000 yang selain permen. Ay, nggak ada. Itu ada tuh yang kecil. Ah, ya, benar. Biar pas aja. Ya, udah. Makasih Bu ya. Oke, makasih ya. Sehat selalu. Pengantar ilmu hukum, cabang dari ilmu pengetahuan harus memperhatikan prasyarat pokok yaitu logis, sistematis, dan metodis sehingga dapat diuji kebenarannya. Hal ini disebabkan dalam ilmu hukum terdapat rasio scripta, yaitu suatu penggambaran terhadap sesuatu gejala hukum melalui alur berpikir secara 1. Rasional atau logis, 2. Suatu pemaparan yang runtut atau sistematis, 3. Melalui teknik pendekatan tertentu atau secara metodis. Pengantar ilmu hukum memberikan landasan guna mendukung mata kuliah lain sehingga dapat membantu, memudahkan, dan melancarkan studi mata kuliah hukum yang bukan bersifat pengantar lagi. Ruang lingkup pembahasan pengantar ilmu hukum antara lain: 1. Mempelajari dasar-dasar hukum, termasuk pengantar ilmu hukum dalam arti sempit dan pengantar hukum Indonesia. 2. Mempelajari hukum secara keseluruhan dalam garis besar. 3. Memperkenalkan konsep-konsep, generalisasi-generalisasi, dan teori hukum umum. Dan 4. Memperkenalkan pengertian-pengertian dan asas-asas hukum. Sebelum mengetahui asas-asas hukum, harus diketahui terlebih dahulu pengertian dari asas itu sendiri. Asas adalah dasar atau latar belakang berpikir menurut etimologi. Asas adalah dasar alias fundamen dari segala sesuatu yang akan kita pelajari. Asas bentuknya abstrak, bersifat dasar, dan tidak terdapat sanksi. Menurut Mokhtar Kusumaatmadja dan
B. Arif Sidarta, pengantar ilmu hukum bermaksud memberikan pengantar pertama ke dalam ilmu hukum secara umum dengan memperkenalkan pengertian-pengertian dan konsep-konsep dasar tentang hukum pada umumnya yang tidak hanya berlaku bagi keadaan di Indonesia saja, tetapi berlaku pula bagi masyarakat hukum lainnya. Pengantar ilmu hukum jadinya merupakan suatu ajaran hukum umum atau allgemein Rechtslehre, suatu pengertian yang untuk sebagian banyak persamaannya dengan teori hukum. Pengantar ilmu hukum dalam arti luas bermaksud mempelajari dasar-dasar atau sendi-sendi hukum di dalam mengantarkan orang yang mau belajar hukum ke arah hukum yang sebenarnya. Dengan pengantar ilmu hukum dalam arti luas adalah pengantar ilmu hukum dalam arti sempit ditambah pengantar hukum Indonesia. Pengantar hukum Indonesia biasa dikenal dengan sebutan pengantar tata hukum Indonesia atau PTHI. Pengantar ilmu hukum dalam arti sempit yang biasa disebut General Theory of Law, sedangkan PTHI atau pengantar tata hukum Indonesia atau biasa disebut Ius Positivus, Ius Constitutum Strictus Grades. Secara singkat, pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia memiliki persamaan dan perbedaan. Pengantar ilmu hukum mempelajari azas, teori, pengertian hukum secara mendasar, sedangkan pengantar hukum Indonesia mempelajari sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia sama-sama merupakan mata kuliah dasar untuk mempelajari hukum. Hubungan antara pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia, yaitu pengantar ilmu hukum menjadi dasar pengantar hukum Indonesia. Jika mempelajari pengantar hukum Indonesia, berarti harus mempelajari pengantar ilmu hukum terlebih dahulu, karena pengertian-pengertian dasar dalam hukum diberikan dalam pengantar ilmu hukum. Seperti cabang ilmu lainnya, ilmu hukum juga mempunyai objek, yaitu hukum. Sacipto Raharjo telah menyusun suatu dasar masalah yang bisa dimasukkan ke dalam tujuan untuk mempelajarinya, yaitu 1. Mempelajari asas-asas hukum yang pokok. 2. Mempelajari sistem formal hukum. 3. Mempelajari konsepsi-konsepsi hukum dan arti fungsionalnya dalam masyarakat. 4. Mempelajari kepentingan-kepentingan sosial, apa saja yang dilindungi oleh hukum. 5. Ingin mengetahui tentang apa sesungguhnya hukum itu, dari mana dia datang atau muncul, apa yang dilakukannya, dan dengan cara-cara atau sarana-sarana apa yang ia lakukan. Sarana apa ia melakukan hal itu. 6. Mempelajari tentang apakah keadilan itu dan bagaimana ia diwujudkan dalam hukum. 7. Mempelajari tentang perkembangan hukum. Apakah hukum itu sejak dahulu sama dengan yang kita kenal sekarang ini? Bagaimana sesungguhnya hukum itu berubah dari masa ke masa? 8. Mempelajari pemikiran-pemikiran orang mengenai hukum sepanjang masa. 9. Mempelajari bagaimana kedudukan hukum itu sesungguhnya dalam masyarakat. Bagaimana hubungan atau perkaitan antara hukum dengan sub-subsistem lain dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, dan sebagainya. 10. Apabila ilmu hukum itu memang bisa disebut sebagai ilmu, bagaimanakah sifat-sifat atau karakteristik keilmuannya itu? Daftar di atas menunjukkan betapa luasnya permasalahan yang bisa dibicarakan dalam ilmu hukum itu. Dari gambaran tersebut, tentunya adalah suatu hal yang picik. Bos muda mengundang Anda untuk Who Are You? Halo bos muda, maaf ya.
Saya hanya belajar membaca, sayang. Tuh. Kira-kira kita mau belajar baca sama nggak? Ada nggak ini? Saya ini mahasiswa Universitas Terbuka. Saya baca modulnya ya, ilmu hukumnya. Saya prodi hukum. Selanjutnya, bagi seseorang yang berhasrat untuk mengetahui tentang hukum secara mendalam, tak dapat diabaikan pula perlunya pengetahuan tentang bagaimana perkembangan hukum itu dari masa-masa yang lalu sampai sekarang. Pengetahuan kesejarahan yang demikian menjelaskan kepada kita tentang fungsi-fungsi apa yang dilakukan oleh hukum pada masa atau tingkatan peradaban tertentu dari umat manusia. Pengantar ilmu hukum dalam kajiannya berkonsentrasi pada ilmu hukum, namun tetap bersinggungan dengan teori hukum dan filsafat hukum. Ruang lingkup pengantar ilmu hukum sangat luas. Oleh karena itu, pengkajian terhadap hukum dalam berbagai aspeknya perlu dipelajari secara interdisipliner, universal, dan fenomenal. Maksud dari interdisipliner adalah karena yang ingin dipelajari dalam hukum itu sangat luas, maka agar hasilnya baik membutuhkan bantuan dari disiplin ilmu yang lain. Selanjutnya, maksud dari universal adalah karena hukum melampaui batas-batas suatu negara. Sedangkan maksud dari fenomenal adalah karena hukum mempelajari fenomena-fenomena nyata dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan maksud dari pengantar ilmu hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, maka sendi-sendi dasar yang menjadi fokus kajian pengantar ilmu hukum yaitu 1. Pengertian. Istilah ilmu berasal dari kata sains. Ilmu memiliki 3 dimensi, yaitu A. Sebagai masyarakat. Sebagai masyarakat, ilmu menampakkan diri sebagai kehidupan yang didasarkan norma-norma keilmuan. B. Proses atau kegiatan. Dan sebagai proses atau kegiatan, ilmu terlihat pada kegiatan penelitian. C. Produk. Sebagai produk, ilmu terlihat pada ditemukannya teori, hukum, dalil, dan lain-lainnya. 2. Kerangka. 3. Asas-asasnya. Jika ilmu diartikan sebagai produk yang berupa teori, dan teori itu berasal dari hasil penalaran pemikiran intelek, maka ilmu hukum dapat disebut disiplin hukum. Disiplin adalah sistem ajaran tentang kenyataan yang mencakup disiplin preskriptif dan disiplin analitis. Disiplin preskriptif adalah menyorot sesuatu objek yang dicita-citakan atau yang seharusnya. Sedangkan disiplin analitis menyorot sesuatu objek sebagai kenyataan. Atas dasar itulah maka terdapat 2 disiplin hukum, yaitu disiplin preskriptif dan disiplin analitis. Hukum yang dirumuskan dalam undang-undang merupakan hukum dalam norma atau kaedah yang di dalamnya memuat sesuatu yang dicita-citakannya. Sebaliknya, hukum adat merupakan bentuk kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, merupakan kenyataan atau realitas hukum. Sering disebutkan bahwa pengantar ilmu hukum merupakan dasar dari ilmu hukum. Tetapi penjelasan ilmu hukum itu sendiri belum dijelaskan secara garis besar. Pengertian ilmu hukum terbagi dalam 2, yaitu 1. Ilmu hukum dalam arti luas, yaitu ilmu yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum, yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang segala hal dan semua seluk-beluk mengenai hukum, yaitu buka kurung Sacipto Raharjo, tutup kurung. 2. Ilmu hukum dalam arti sempit, yaitu ilmu yang mempelajari makna objektif tata hukum positif yang disebut dogmatik hukum. Buka kurung ajaran hukum, tutup kurung, dan buka kurung Ratsbruts, tutup kurung, buka kurung. Secara singkat, O.C. Salmon
menyatakan apabila dilihat dari kenyataan sehari-hari di lingkungan masyarakat, mengartikan atau memberi arti pada hukum terlepas dari apakah itu benar atau keliru sebagai berikut. A. Hukum sebagai ilmu pengetahuan. B. Hukum sebagai disiplin. C. Hukum sebagai kaidah. D. Hukum sebagai lembaga sosial. C. Hukum sebagai tata hukum. F. Hukum sebagai petugas. G. Hukum sebagai keputusan penguasa. H. Hukum sebagai proses pemerintahan. I. Hukum sebagai sarana sistem pengendalian sosial. J. Hukum sebagai sikap tindak atau perikelakuan ajek. K. Hukum sebagai nilai-nilai. L. Hukum sebagai seni. Kita garis bawain dulu ya ini ya. Oke, kita harus garis bawain guys supaya kita benar-benar mengerti ya. Oke. Selanjutnya, ruang lingkup pengantar ilmu hukum mencakup seluruh ilmu pengetahuan hukum, mempelajari kedudukan ilmu hukum di samping ilmu-ilmu yang lain dan pengertian dasar tentang hukum. Ilmu hukum terdiri atas dogmatik atau kaidah hukum dan ilmu kenyataan hukum. 1. Dogmatik atau kaidah hukum. Ilmu tentang kaidah hukum, ilmu tentang pengertian pokok dalam hukum. 2. Ilmu kenyataan hukum. Sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum. Para filsuf menjadikan tujuan hukum sebagai objek dalam filsafat hukum. Filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofi yang dikaji secara luas mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut dengan hakikat. Dapat juga berarti memahami dan mengkaji dengan kritis atas hukum dan menumbuhkan sikap atau sifat kritis sehingga menimbulkan penerapan kaidah hukum. Filsafat hukum menurut para ahli: 1. Gustav Ratzinger dari Jerman. Filsafat hukum adalah cabang filsafat yang mempelajari hukum yang benar. 2. Menurut Langmeyer dari Belanda, filsafat hukum adalah pembahasan secara filosofis tentang hukum. Jadi filsafat hukum menurut para ahli ya, yang pertama itu Gustav Ratzinger dari Jerman mengatakan filsafat hukum itu adalah cabang filsafat yang mempelajari hukum yang benar. Sedangkan filsafat hukum menurut Langmeyer yang dari Belanda ya, filsafat hukum adalah pembahasan secara filosofis tentang hukum. Jadi berbeda ya sayangnya, berbeda filsafat hukum ya. Menurut beberapa ahli ya, menurut Utrecht, filsafat hukum memberikan jawaban atas pertanyaan seperti apakah hukum itu sebenarnya ya. Menurut Utrecht ya beda lagi, filsafat hukum memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Misalnya persoalannya adanya dan tujuan hukum. Apakah sebabnya maka kita mentaati hukum? Persoalannya berlakunya hukum. Apakah keadilan yang menjadi ukuran untuk baik buruknya hukum itu? Persoalannya keadilan hukum. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya juga dijawab oleh ilmu hukum. Akan tetapi bagi orang banyak tidak memuaskan. Ilmu hukum sebagai suatu ilmu empiris hanya melihat hukum sebagai suatu gejala saja, yaitu menerima hukum sebagai suatu Gegebenheit belaka. Filsafat hukum hendak melihat hukum sebagai kaidah dalam arti kata etis vardeordel. Etis vardeordel. Ini loh sayang. Tuh paling bawah. Nampak nggak? Ya.
Ini bukunya setebal ini sayang. Luar biasa ya. Tapi tetap semangat ya. Tidak ada kata terlambat buat kita yang mau menimba ilmu ya. Ketepatan saya mahasiswa baru di Universitas Terbuka, prodi hukum satu kelas dan satu prodi dengan anak saya yang paling bungsu. Jadi kami satu ruangan, satu kelas. Objek pembahasan filsafat hukum bukan hanya tujuan hukum, melainkan masalah hukum yang mendasar sifatnya yang muncul di dalam masyarakat yang memerlukan suatu pemecahan. Filsafat hukum saat ini merupakan hasil pemikiran dari para ahli hukum yang dalam tugas kesehariannya banyak menghadapi permasalahan yang menyangkut keadilan sosial di masyarakat. Masalah-masalah hukum tersebut dapat diungkapkan sebagai berikut. 1. Hubungan hukum dengan kekuasaan. 2. Hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial budaya. 3. Apa sebabnya negara berhak menghukum seseorang? 4. Apa sebabnya orang menaati hukum? 5. Pertanggungjawaban. 6. Hak milik. 7. Kontrak. 8. Peran hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. 9. Hukum sebagai sosial kontrol dalam masyarakat. 10. Sejarah hukum. Ruang lingkup filsafat hukum antara lain dapat ditilik dari perumusan pengertian tentang filsafat hukum. Mencermati adanya berbagai perumusan yang variatif, maka tidaklah dapat dikatakan bahwa ruang lingkup filsafat hukum yang bersifat buku dan stagnan. Namun sebaliknya luas dan berkembang. Namun demikian titik pangkalnya tetap sama, yaitu tentang hakikat hukum yang paling mendalam atau hakiki. Pada masa kini objek kajian atau ruang lingkup kajian filsafat hukum tidak hanya masalah tujuan hukum saja, tetapi setiap permasalahan yang mendasar sifatnya yang berkaitan dengan masalah hukum. Dengan kata lain, bahwa filsafat hukum sekarang tidak lagi filsafat hukumnya para ahli filsafat seperti di masa-masa lampau, melainkan merupakan hasil pemikiran pula para ahli hukum, teoritisi maupun praktisi yang dalam tugas sehari-harinya banyak menghadapi permasalahan yang menyangkut keadilan sosial di dalam masyarakat. Berikut adalah sistematika dari pengertian-pengertian dasar ilmu hukum yang harus diketahui dan dipahami sebelum mempelajari ilmu hukum lebih lanjut. 1. Masyarakat hukum. Sistem hubungan teratur dengan hukumnya sendiri. Hukumnya sendiri maksudnya hukum yang tercipta di dalamnya oleh dan untuk masyarakat itu sendiri dalam sistem hubungan tadi. Hubungan dapat berubah berupa relasi atau abstrak atau komunikasi maupun konkret. 2. Subjek hukum. Setiap pihak sebagai penghukum hak dan kewajiban, sedangkan sifat subjek hukum yaitu mandiri atau terlindungi. Dengan kata lain, minder jarik, on bekwam head atau perantara. Hakikat hukum, hakikat subjek hukum dibedakan antara ini banyak loh guys. Sebentar. Where my pen? I'm looking my pen for mau bikin tandanya ya guys ya. Pribadi kodrati ya. Hakikat subjek hukum dibedakan antara A. Pribadi kodrati. Oke. Kita lihat ini ada yang lebih kecil. Pribadi hukum menurut teori fiksi merupakan sesuatu abstraksi, bukan hal yang konkret, di mana suatu hubungan hukum, hak-hak dan kewajiban yang timbul memberi kehendak berkuasa kepada orang-orang yang menjadi pengurus. Teori harta bertujuan mengatakan bahwa kekayaan badan hukum itu tidak terdiri dari hak-hak sebagaimana lainnya, yaitu terlepas dari wewenang yang memegangnya. Istilahnya, intinya tidak kepada siapakah subjek hukum itu, tetapi kekayaan tersebut diurus dengan tujuan apa. 2. Kepribadian hukum. Pribadi hukum menurut teori kenyataan yuridis bahwa badan hukum merupakan suatu realitas sosial, konkret, real, meskipun tidak bisa diraba. Teori harta kekayaan bersama menyatakan bahwa badan hukum merupakan suatu kumpulan yang mempunyai harta bersama dari pengurusnya, oleh karena itu mereka harus bertanggung jawab bersama-sama.
Surya. Oke. Apalagi? Saja. Maaf ya Bang Koi. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih, sehat selalu, bahagia selalu. Oke, kita lanjut ya. Badan hukum merupakan teori organ, yaitu suatu organisme yang real, yang hidup dan bekerja seperti manusia, bukan merupakan kekayaan atau hak. 3. Hak dan kewajiban diartikan sebagai peranan hak dan kewajiban dibedakan menjadi dua, yaitu hak dan kewajiban searah dan hak dan kewajiban jamak arah atau banyak arah. 4. Peristiwa hukum, peristiwa yang akibatnya diatur oleh hukum atau setiap peristiwa yang mempunyai akibat hukum. Peristiwa hukum dapat berupa A. Keadaan seperti alamiah, kejiwaan, sosial. Yang dimaksud alamiah yaitu siang dan malam. Contoh dari kejiwaan yaitu normal dan abnormal. Dan sosial, yang dimaksud dengan sosial adalah keadaan darurat atau perang. B. Kejadian seperti kelahiran dan kematian. C. Sikap atau tindak atau perilaku, atau yang disebut juga gedrazing. 5. Hubungan hukum. Setiap hubungan yang terjadi dalam masyarakat yang diberi kualitatif oleh hukum sebagai hubungan hukum sebagai ikatan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang melakukan, hubungan hukum lebih mudah diidentifikasikan sebagai hubungan yang akibatnya diatur oleh hukum. Hubungan sederajat atau nebeinander dan hubungan beda derajat atau naceinander. B. Hubungan timbal balik dan timpang. 6. Objek hukum, segala sesuatu yang menjadi objek dari hubungan hukum. 7. Perbuatan hukum, perbuatan manusia yang mempunyai akibat hukum dan akibatnya dikehendaki. Ada dua, perbuatan bersegi satu dan perbuatan bersegi dua. Disiplin hukum pada dasarnya ialah suatu sistem ajaran tentang hukum yang ilmu hukum merupakan bagian dari disiplin hukum. Ilmu kaidah hukum ialah suatu cabang atau bagian dari ilmu hukum yang khusus mengajarkan pada kita perihal kaidah hukum dan segala seluk-beluk yang bertalian di dalamnya. Misalkan perumusan, pembagian menurut macam, wujud, sifat, esensi, dan tujuan serta sebagainya. Bagian disiplin hukum sedikitnya ada 3, antara lain A. Kaidah hukum atau yang disebut juga validasi sebuah hukum. B. Kenyataan hukum seperti sejarah, antropologi, sosiologi, psikologi, perbandingan hukum. C. Pengertian hukum. Selanjutnya yang dimaksud dengan disiplin adalah sistem ajaran mengenai kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Secara umum disiplin dapat dibedakan antara disiplin analitis atau deskriptif dan disiplin preskriptif. Yang pertama adalah merupakan suatu sistem ajaran yang titik beratnya menganalisis, memahami, serta menjelaskan gejala-gejala yang dihadapi. Contohnya antara lain adalah sosiologi, psikologi, ekonomi, dan seterusnya. Kemudian yang dimaksud dengan disiplin preskriptif adalah sistem ajaran yang menentukan apakah yang seyogyanya atau yang seharusnya dilakukan di dalam menghadapi kenyataan tertentu. Dari pernyataan tersebut nampak dengan jelas bahwa dalam disiplin preskriptif terkandung adanya nilai-nilai tertentu yang akan dikejar dan bersifat normatif atau yang memberi pedoman patokan. Beberapa bidang studi yang termaksud dalam kelompok disiplin preskriptif adalah hukum
filsafat. Apabila pembicaraan dibatasi pada disiplin hukum, maka mencakup tentang 1. Ilmu-ilmu hukum. Ilmu-ilmu hukum sebagai kumpulan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan antara lain meliputi A. Ilmu tentang kaidah atau Norwitskraft atau Solenwissenschaft, yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah, ya. Ini ada di sini saya tertulis semuanya. Tuh, bukunya setebal ini. Tuh. Kita lanjut ya. B. Ilmu pengertian, yaitu ilmu tentang pengertian-pengertian pokok dalam ilmu hukum seperti subjek dan hukum, hak dan kewajiban peristiwa hukum dan objek hukum, ya. Oke, kita lanjut. C. Ilmu tentang kenyataan atau Tatsatzwissenschaft atau Seinwissenschaft yang menyoroti hukum sebagai sikap, tindak atau perikelakuan yang antara lain mencakup 1. Sosiologi hukum, yakni suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antar hukum sebagai gejala-gejala sosial dengan gejala sosial yang lain. 2. Antropologi hukum, yakni suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang dalam mengalami proses modernisasi. 3. Psikologi hukum, yakni suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dan perkembangan jiwa manusia. 4. Perbandingan hukum, yang merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memperbandingkan sistem-sistem hukum yang berlaku di dalam satu atau beberapa masyarakat. 5. Sejarah hukum, yang mempelajari perkembangan dan asal-usul daripada hukum atau suatu masyarakat tertentu. Sebentar ya guys, aku akan menggarisbawahi ya semua ini karena ini adalah sesuatu yang sangat menarik ya. Jadi kalau kita membiasakan diri kita membaca ya, kita akan mempelajari banyak ilmu dan mengetahui banyak ilmu dan juga bisa mempraktekkannya di dalam kehidupan kita. Oke guys, sudah. Ya, kita lanjut. By the way, ini adalah buku hukum dari Prodi Hukum Universitas Terbuka. 2. Politik hukum. Politik hukum yang merupakan bagian dari disiplin hukum adalah mencakup kegiatan nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai. 3. Filsafat hukum. Filsafat hukum yang juga merupakan bagian dari disiplin hukum adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai yang mencakup juga penyerasian nilai-nilai, misalnya penyerasian antara ketertiban dan ketentraman, antara kebendaan dengan keakhlakan, dan antara kelanggengan atau konservatisme dengan pembaharuan. Ilmu hukum tidak hanya membicarakan mengenai peraturan undang-undang saja, melainkan juga filsafatnya. Jadi, ilmu hukum tidak hanya mempersoalkan suatu tatanan hukum tertentu yang berlaku di suatu negara. Dapat disingkat bahwa subjek hukum dari ilmu hukum adalah hukum. Jadi, hukum sebagai suatu fenomena dalam kehidupan manusia di mana saja dan kapan saja. Dengan demikian, hukum itu dapat dilihat sebagai fenomena universal dan bukan lokal atau regional. Demikian pula ada yang mengatakan bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang berusaha menjelaskan tentang keadaan. Ditinjau dari segi ilmu sosial, pengantar ilmu hukum adalah suatu mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum. Ilmu hukum ini termaksud ilmu sosial yang objek penyelidikannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat dalam berbagai bentuknya. Oleh karena itu, kedudukan pengantar ilmu hukum sejajar dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Menurut John Austin, tugas dan kewajiban mempelajari ilmu hukum adalah untuk menganalisis unsur-unsur yang secara nyata ada dari sistem hukum modern, ya.
Jadi saya ulangin lagi ya membacanya ya. Oh, it's so besar-besar sekali. Menurut John, Iday mengundang Anda untuk melakukan co-host. Maksudnya apa? Sebentar deh. Halo? Kenapa Idoy? Halo? Kenapa Idoy? Enggak. Enggak. Thank you ya. Mungkin dikira orang ini adalah perlombaan ya. Tugas dan tujuan mempelajari ilmu hukum adalah untuk menganalisis unsur-unsur ya. Jadi gini, menurut John Austin ya, tugas dan tujuan mempelajari ilmu hukum adalah untuk menganalisis unsur-unsur yang secara nyata ada dari sistem hukum modern. Sekalipun diakui bahwa ada unsur-unsur yang bersifat historis di dalamnya, namun secara sadar unsur-unsur tersebut seringkali luput dari perhatian. Hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara. Mengetahui dan memahami tujuan mempelajari ilmu hukum paling tidak menanamkan fondasi bagi seseorang yang nantinya berguna dalam merambah dunia hukum yang begitu luas dan beragam. Sedangkan ditinjau dari segi disiplin hukum, pengantar ilmu hukum merupakan adalah satu bagian daripada disiplin hukum bersama dengan satu, filsafat hukum, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar dari hukum atau tentang hakikat dari hukum dan dasar-dasar bagi kekuatan mengikat daripada hukum. 2. Politik hukum, yaitu disiplin hukum yang mengkhususkan diri pada usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan masyarakat tertentu. Jadi, makna dari pengantar ilmu hukum adalah sarana-sarana memperkenalkan ilmu hukum dengan menunjukkan ilmu hukum secara keseluruhan. Pengantar ilmu hukum mempelajari hukum dari segi ilmiahnya secara sentral dan universal. Dikatakan universal itu karena pandangannya adalah kepada hukum yang berlaku kapan saja dan di mana saja, tidak dibatasi dengan negara. Kedudukan pengantar ilmu hukum merupakan dasar bagi pelajaran lanjutan tentang ilmu pengetahuan dari berbagai bidang hukum. Sedangkan kedudukan dalam kurikulum Fakultas Hukum adalah sebagai mata kuliah, keahlian dan keilmuan. Oleh karena itu, pengantar ilmu hukum berfungsi memberikan pengertian-pengertian dasar baik secara garis besar maupun secara mendalam mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Selain itu, pengantar ilmu hukum juga berfungsi pedagogis, yakni menumbuhkan sikap adil dan membangkitkan minat dengan penuh kesungguhan mempelajari hukum. 1. Metode idealis, perwujudan nilai-nilai tertentu demi tercapainya keadilan. 2. Metode normatif, analisis hukum sebagai sistem abstrak, otonom dan bebas nilai. 3. Metode sosiologis, hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat, faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum. 4. Metode historis, melihat sejarah hukum, yakni masa lampau, sekarang dan sekarang. 5. Metode sistematis, hukum sebagai sistem. 6. Metode komparatif, membandingkan antara tata hukum yang berlaku di suatu negara. Selanjutnya, Purnadi Purbacaraka dan Suryono Sukanto menyebutkan arti yang diberikan masyarakat pada hukum sebagai berikut. 1. Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran. 2. Hukum sebagai disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. 3. Hukum sebagai kaidah, yaitu pedoman atau patokan sikap, tindak atau perilakuan yang pantas atau diharapkan. 4.
Hukum sebagai tata hukum yakni struktur dari proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu. 5. Hukum sebagai petugas yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum. 6. Hukum sebagai keputusan penguasa yakni hasil proses diskresi yang menyangkut keputusan penguasa. 7. Hukum sebagai proses pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok ilmu kenegaraan. 8. Hukum sebagai sikap, tindak, ajek atau perikelakuan yang teratur, yaitu perikelakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. 9. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan-jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Halo. Fundamental apa? Berapa bungkus, Bang? Satu. Apalagi? Oke. Oke. Uangnya 50 ya. Ada mancisnya, Bang? Ada. Oke, kembali 10. Terima kasih. Jangan lupa bahagia hari ini. 10. Iya, uangnya 50. 40. Yes. Makasih ya. Ya, makasih ya. Sehat selalu. Oke. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Mantap Kak, thank you sayang ya. Thank you Om. Sekarang kita sambung lagi. Pengertian ilmu hukum menurut para ahli adalah sebagai berikut. 1. Cross, yaitu segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. 2. Kurzon, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. 3. Purnadi Purbacaraka dan Surjono Sukanto adalah ilmu tentang kaidah atau Morwisensap, yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem. Kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. Guys, ini dia aku kasih tunjuk bacaannya, memang agak sedikit ini ya, tuh. Tuh. Jadinya dia harus hati-hati membacanya guys, karena dia ada bahasa-bahasa yang belum aku dengar sama sekali. Pengantar ilmu hukum adalah mata kuliah dasar yang mengantarkan, yakni menunjuk jalan ke arah cabang-cabang ilmu hukum atau Rechtsprachen. Secara formil, pengantar ilmu hukum memberikan suatu pandangan umum secara ringkas mengenai seluruh ilmu pengetahuan hukum, mengenai kedudukan ilmu hukum di samping ilmu-ilmu yang lain. Pengantar ilmu hukum merupakan pengantar untuk mempelajari hukum. 1. Tidak menunjukkan pada suatu sistem hukum tertentu. 2. Mempelajari tentang tujuan hukum. 3. Mempelajari tentang pengertian hak dan kewajiban. 4. Mempelajari tentang pengertian-pengertian dalam hukum. 5. Mempelajari tentang sumber-sumber hukum. 6. Mempelajari tentang aneka sistem hukum yang ada dalam masyarakat. Ilmu hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan ilmu hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan jurisprudence. Kata itu berasal dari dua kata Latin, yakni juris yang artinya hukum dan prudensia yang artinya kebijaksanaan atau pengetahuan. Ilmu hukum atau jurisprudensi secara luas sebagai sesuatu yang bersifat teoritis tentang hukum dan mempunyai pengertian suatu metode kajian tentang hukum secara umum. Para penulis Inggris memakainya dalam anatomi perbandingan sistem yang sudah maju. Para penulis Prancis mengartikannya sebagai kecenderungan dari keputusan yang diambil oleh pengadilan-pengadilan. Sedangkan di negara lain kata itu dipakai sebagai sinonim dari hukum itu sendiri. Kita lanjut ya guys. Sucipto Raharjo mengemukakan pendapat bahwa ilmu hukum itu mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Selanjutnya, menurut Bernard Arif Sidarta,
Halo. Hai. Oppo dua. Hah? Oppo dua. Oppo 2. Sebentar ya sayang. Masuk aja. Tuh 2, 3. Ih, kok tahu harganya? Pinter. Oke, terima kasih. Jangan lupa bahagia, sehat selalu. Masuk sayang. Tadi ngomongnya, sebentar saya matikan. Guys, minta maaf karena anak saya sudah datang. Saya matikan dulu ya, sebentar ya.